Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah barang tentu kalian sehat bukan? Syukurlah kalau sehat. Sehat kalian semuanya ya. Anakku sekalian, alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap beriman. Allahu Akbar. Anakku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini insyaallah kita selalu diberikan semangat untuk belajar anakku sekalian, diberikan ya pemahaman-pemahaman ilmu yang bermanfaat tentunya anakku sekalian, dan mudah-mudahan Allah ya melindungi kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anakku sekalian, salawat serta salam kita haturkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan selalu menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menindaklanjuti pembelajaran kemarin ya, Pak Tata ingin menyampaikan bahwa kemarin kita sudah melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu subtema 2 ya. Di tema 1 ini pembelajaran 1 sampai 3. Nah, sekarang hari ini anakku sekalian kita membahas lagi ya, bahas lagi materi tema 1 subtema 2 ya, pembelajaran 3 sampai dengan 6 ya. Baik anakku sekalian, kemarin sudah beberapa materi-materi yang sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, kalian bisa mengikutinya, pembelajaran secara virtual maupun kita melalui ya link YouTube ya SDIT Al-Muzammil Channel. Mudah-mudahan ya kalian ketika mau belajar bisa diulang-ulang anakku sekalian ya, link YouTube channelnya ya. Jangan lupa ya subscribe ya, like, share, silahkan kalau itu bermanfaat ya. Baik anakku sekalian, kita lanjut aja ya materinya ya, yaitu adalah pembelajaran 4 ya, pembelajaran 4. Pembelajaran 4 itu apa? Nah, di sini anakku sekalian disuruh mengamati ya, ya. Masih ingatkah kalian akan alat musik yang dimainkan secara kelompok? Ya, gamelan, kolintang, angklung merupakan contoh alat musik yang dilakukan secara kelompok dengan kerjasama antar penabuh atau pemain alat musik. Bunyi yang dihasilkan terasa indah ya. Jadi kalau ya, alat musik ini dimainkan secara bersama-sama ya akan menghasilkan irama yang indah atau akan menghasilkan ya bunyi yang dinamika ya, yang dinamis ya anakku sekalian ya, bunyi yang indah kita dengar ya. Ya itu untuk alat musik ya yang dimainkan secara berkelompok ya. Ada apa aja anakku sekalian tadi ya? Pertama adalah gamelan. Nah, gamelan ini biasanya adanya di daerah Jawa ya, kolintang, terus angklung ya. Nah, ini contoh alat musik yang dilakukan secara kelompok anakku sekalian ya. Baik itu untuk alat musik yang dimainkan secara kelompok. Baik anakku sekalian ya, kita lanjut next ya. Ini ada kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Nah, ini juga ada teks yang berjudul, mungkin di buku tulis ada ya, gitu nanti kalian sambil di rumah ya bisa dikerjakan ya anakku sekalian ya. Baik. Nah, ini juga sama ya, menjawab
ya, kegiatan ya, kegiatan 17 Agustus. Nah, sekarang anak sekalian sudah menginjak di bulan Agustus ya. Kegiatan apa saja sih di bulan Agustus itu ya? Nah, kegiatan kerjasama apa yang dilakukan ya? Terus samakah dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga suku Sukajaya? Nah, itu ada di teks ya, ada di buku ya. Tinggal dilihat ya anak sekalian. Baik, itu untuk tadi ya, untuk apa namanya? Untuk kegiatan-kegiatan di bulan Agustus. Baik anak sekalian, nah di sini ada ayo menulis ya. Sini ya, baca teks bacaan berjudul kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Di sini pun ada ya di buku paket ya, kalian bisa buka-buka buku paketnya. Di situ ada teks yang berjudul kebersamaan tanpa memandang perbedaan ya. Nah, kalian disuruh mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tersebut. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam skema berikut ya. Nah, itu ya. Baik, kita next aja ya anakku sekalian. Nah, itu untuk PB 4 hanya beberapa yang harus ya, harus dipahami ya tentang PB 4. Nah, sekarang PB 5 yaitu tentang apa? Nah, ini anakku sekalian ya. Ini ya senjata yang digunakan Erang untuk merobohkan raksasa jahat yang menyebabkan ia harus kehilangan ayah ibunya ya. Senjata yang digunakan Erang adalah badik. Nah, ini anak sekalian ya, ini namanya badik ya. Nah, ini adalah namanya badik. Nah, ini jadi ini ya namanya badik ya. Senjata yang digunakan Erang adalah badik ya. Badik adalah senjata tradisional dari daerah Sulawesi Selatan anak sekalian ya. Ini dari Sulawesi Selatan ya. Badik ini adalah senjata tradisional daerah dari Sulawesi Selatan ya. Sekali lagi, ini adalah badik, senjata tradisional dari daerah Sulawesi Selatan. Baik, lanjut anak sekalian ya. Nah, nih anakku sekalian ya. Coba kalian nanti mencari informasi ya dari internet atau dari buku tentang senjata tradisional. Tuliskan informasi kalian peroleh tersebut ke dalam tabel berikutnya. Jadi kalian bolehlah ya searching di Google tentang nama senjata tradisional. Nah, ya, oke, lanjut ya. Terus menambah wawasan. Nah, ini anakku sekalian ya, kita sedikit ada menambah wawasan di buku. Di situ ada Museum Keris Nusantara. Terletak di mana? Terletaknya di kota Surakarta. Jadi, ya, Museum Keris Nusantara itu terletak di kota Surantaka, Jawa Tengah ya. Nah, ini. Nah, ini Museum Keris Nusantara terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, sekalian. Museum ini diresmikan oleh Presiden Indonesia. Nah, ya. Nah, ini Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo pada hari Rabu tanggal 9 Agustus. Nah, berbagai koleksi keris dan tombak Jawa dapat disaksikan di museum ini, lengkap dengan informasi pendukungnya. Ini hanya wawasan aja anak sekalian ya. Baik, lanjut aja ya. Baik, ayo mengamati. Ya, ini ya. Mengamati gerakan tari daerah memang indah dan punya keunikan masing-masing. Jadi di Indonesia ini anakku sekalian, banyak tarian-tarian daerah yang memang sangat unik-unik ya. Jadi Indonesia ini sangat kaya sekali anakku sekalian ya. Tentang bahasanya, tentang apa namanya? Tarian-tariannya, tentang baju adatnya, ya, tentang kebiasaan atau tradisi-tradisinya, ya. Indonesia itu adalah kultur kebudayaan yang sangat komplit ya, kompleks ya. Nah, baik. Nah, jadi anakku sekalian, kalian yang berasal dari Sumatera Selatan dapat menyiapkan tari gending Sriwijaya. Nah,
Kalau dari Sumatera Selatan, ya, tarian itu, ya, ini tarian dari Sumatera Selatan itu tarian apa? Yang terkenal adalah tarian menyiapkan tari gending Sriwijaya. Nah, ini gending Sriwijaya, ya, nanti sekalian ya. Ini Sriwijaya ini nih, ya. Dan tari pagar pengantin atau tari pagar pengantin. Nah, ini adalah dari Sumatera Selatan, anak sekalian ya. Ya, kalau ada kalian, misalnya kalian dari Sumatera Selatan, ya berasal dari Sumatera Selatan, ya, ya menyiapkan berbagai tarian dari daerahnya masing-masing. Ini khusus dari Sumatera Selatan itu akan menyiapkan tari gending Sriwijaya dan atau tari pagar pengantin. Nah, kalian yang berasal dari Bengkulu dapat menyiapkan tari andun. Nah, ya. Sekalian nih ya. Kalau dari Bengkulu ya, nah ini dari Bengkulu. Ya, ya. Ini dari Bengkulu dapat menyiapkan tari andun. Nah, ini sekalian ya. Ya, dari andun. Yang berasal dari Sulawesi Tenggara dapat menyiapkan tari palumpa. Nah, jadi Sulawesi Tenggara, anakku sekalian ya. Nih, Sulawesi Tenggara. Nah, ya. Jadi dari Sulawesi Tenggara itu ya, biasanya menyiapkan tari palumpa ya. Ya, tari-tarian ini adalah biasanya untuk menyambut ya, menyambut tamu atau menyambut atau mengadakan kegiatan-kegiatan kebudayaan-kebudayaan ya. Nah, yang berasal dari Jawa Barat yaitu tari menyiapkan tari jaipong. Nah, ini ya. Jadi bagi kalian yang berasal dari Jawa Barat biasanya menyiapkan tari jaipong. Ya, tari jaipong. Ini ya, tari jaipong. Nah, itu sekalian ya. Mungkin dari Papua ya, dari apa ya? Atau kalian bisa searching-searching ya di Google banyak ya tarian-tarian dari daerah-daerahnya atau dari mungkin dari Betawi ya ya terus dari Jawa, dari Medan, dari Padang. Nah, itu banyak ya tarian-tarian yang memang atau kebudayaan-kebudayaan yang sangat kaya sekali anakku sekalian ya Indonesia ini. Baik, anakku sekalian lanjut ya. Oke. Selanjutnya adalah nah ini anakku sekalian. Berikut ini beberapa gerakan tari daerah. Nah, ini tari baris tunggal. Ya. Tari baris tunggal ini ya, dari mana? Ya, tari baris tunggal ini. Nah, tari baris tunggal gerakannya menggambarkan kepahlawanan. Tari ini dibawakan oleh penari pria yang mengenakan busana berlapis-lapis ya, dengan tutup kepala berbentuk kerucut, berhiaskan manik-manik yang terbuat dari kerang laut. Tari baris tunggal biasanya diiringi oleh gamelan gong. Gerakan terputus-putus dipadukan dengan hentakan-hentakan kaki disertai pandangan mata tajam mendominasi tari ini. Ayo anak sekalian, ada yang tahu ini dari tarian dari mana? Ya, dari mana? Ya, betul. Dari Bali ya. Nah, ini dari Bali ya. Nah, yang kedua adalah tari Gandrung Bulo. Baik, kita lihat. Gandrung Bulo merupakan tarian yang cukup terkenal dari Sulawesi Selatan. Nah, tari ini dibawakan terutama oleh anak laki-laki. Gerak tarinya bebas dan terlalu dibawakan dengan ringan. Riang gembira, penuh gelak tawa. Nah, ini adalah Gandrang Bulo. Ya, ini tari Gandrang Bulo ya merupakan tarian yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan. Ya, ini dari Sulawesi Selatan ya. Nah, yang ini ada tari baris tunggal itu dari mana? Dari ya, Bali ya, daerah Bali ya. Nah, ini dari Bali anakku sekalian ya. Nah, ini dari daerah Bali ya. Dari daerah Bali.
ya, di Bali. Baik, anakku sekalian kita lanjut ya. Baik. Nah, ini adalah tari serimpi. Nah, coba kita lihat. Tari serimpi merupakan tari klasik Jawa yang berasal dari abad silam di istana. Tari serimpi biasanya dipentaskan empat penari wanita. Ya, gerakan tari serimpi menggambarkan peperangan melawan kejahatan. Gerakannya dilakukan dalam tempo sangat lambat. Ya, nah ini ya. Kalau kalian orang tua kalian atau kalian berasal dari Jawa, ya biasanya pasti tahu lah ya. Ya orang tua kalian yang berasal dari Jawa mungkin tarian-tarian ya yang berasal dari Jawa. Nah ini tari serimpi. Jadi gerakannya itu adalah sangat lambat atau tempo yang sangat lambat ya. Nah itu menggambarkan apa anakku sekalian ya? Menggambarkan ya peperangan melawan kejahatan. Tapi gerakannya temponya sangat lambat. Nah itulah ya ciri khasnya dari tarian serimpi ya yang berada di atau tari klasik Jawa yang berasal dari abad yang silam ya. Jadi ini udah dulu ya. Nah, sekalian ya ini tari serimpi ini sudah sudah ditarikan dari dulu ya. Tari serimpi ini biasanya dipentaskan di empat penari wanita. Jadi empat penari wanita ya. Ya. Ya, kalau di sini digambar ada berapa anak sekalian? Ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 4. Baik anak sekalian itu adalah tari serimpi yang klasik dari Jawa ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah tari Jathilan. Ya, ini tari Jathilan ini dari mana? Coba kita lihat ya anak sekalian ya. Nah, Jathilan merupakan tari Jawa yang dibawakan oleh penari laki-laki. Ya. Tarian ini dibawakan oleh 2 penari atau lebih secara berpasangan yang gerakannya dilakukan seperti orang berperang. Nah, ini ya. Jatilan ya ini masih daerah Jawa ya. Kalau nggak salah ini daerah Jawa Timur kalau nggak salah ya. Jatilan ini. Baik, lanjut ya anak sekalian ya. Nah, itu tentang tarian-tarian ya ini. Anak sekalian ya. Di sini kita disuruh berdiskusi ya. Bagaimana keragaman umat beragama di lingkungan favoritmu, di lingkungan provinsimu ya. Bagaimana cara mereka saling menjalin persatuan? Ayo cari tahu dengan menggali dan berbagai sumber. Tulis hasil temuanmu dan presentasikan dalam kelompok. Nah ini, gak apa-apa ya, anakku sekalian kita next aja. Ya, ini ada belati, ya. Berarti ini adalah pernahkah kamu bekerja sama dengan temanmu yang berbeda agama? Nah, bila sudah, tuliskan pengalamanmu dengan teman-teman yang berbeda agama. Jika belum, tuliskan bagaimana sikapmu jika kamu berkesempatan bekerja sama dengan temanmu yang berbeda agama. Nah, ini bisa kalian kerjakan ya nanti sekalian di buku paket ya, silakan. Situ bisa ya. Kalau kalian misalnya sudah berteman dengan teman yang berbeda agama ya, ya silakan kalian pendapatmu ya, ungkapkan pendapatmu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kerjasama ya. Baik, itu tentang kita bertoleransi dengan teman-teman kita yang berbeda agama ya. Ataupun ya kita bagaimana kalau sikap kita ketika kita sedang berteman dengan berbeda agama ya. Sebaliknya, pengalaman apa ya jika teman-teman atau yang berbeda agama, jika belum, tuliskan bagaimana sikapmu ya, itu. Baik ya, lanjut aja ya. Nah, ini lanjut ke pembelajaran 6. Anakku sekalian, ya di sini ayah menyimak kegiatan siskamling ya. Baik. Kegiatan siskamling itu singkatannya adalah sistem keamanan lingkungan. Nah, ya. Nih ya, anak sekalian, siskamling ya.
Singkatannya adalah Sistem Keamanan Lingkungan. Nah, ya biasanya ini anakku sekalian, ya biasanya di kampung-kampung ya, atau di kampung-kampung ya biasanya seperti itu ada yang namanya siskamling. Jangankan di kampung ya, di kota-kota pun masih ada yang namanya kegiatan siskamling atau disebut dengan ronda. Ronda ini artinya adalah ronda malam. Ronda itu adalah menjaga keamanan ya dan ketertiban sekitar. Ronda yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sekitar. Ya, nah itu. Itu untuk siskamling anakku sekalian ya. Nah, baik. Siskamling atau ronda biasa diadakan tengah malam hingga dini hari ya. Biasanya ya kalau kita di perkampungan itu ya diberikan apa namanya tugas pada warga ya, disuruh nanti dikumpulin tuh sama RT-nya, rukun tetangga itu ya, dikumpulin warganya, dimusyawarahkan untuk membuat jadwal ya, jadwal ronda atau siskamling, sistem keamanan lingkungan. Biasanya misalnya hari Senin ini siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa ya. Tugasnya adalah siskamling itu adalah pada malam hari sampai ya malam hari, tengah malam sampai dini hari ya, bahkan sampai subuh ya, sampai pagi lagi ya. Itu harus berkeliling ya di lingkungan setempat atau di lingkungan sekitarnya ya, teman-teman sekalian ya. Baik, ronda dilakukan warga secara bergiliran ya. Dengan adanya kegiatan seperti siskamling ini, angka kejahatan bisa terkurangi. Jadi, anakku sekalian ya, kalau misalnya di rumah, di lingkungan rumah kalian ya, lingkungan rumah kalian ada ronda biasanya, atau biasanya bapak ya, atau abi biasanya kalau ada jadwal ronda itu kan biasanya dapat giliran kalau ada kegiatan ronda ya, seperti itu bergiliran malam Senin, misalnya malam Selasa, malam Rabu dan seterusnya, digilir terus anakku sekalian ya. Dengan insya Allah dengan kegiatan seperti ini maka angka kejahatan insya Allah akan berkurang ya. Karena kenapa? Karena tengah malamnya itu kalau ronda itu dia berkeliling ya, berkeliling mengawasi ya lingkungan sekitarnya. Baik anak sekalian ya, kita lanjut. Nah, kegiatan ronda juga bisa menciptakan lingkungan masyarakat setempat yang aman, damai dan sejahtera ya. Kalau kita ronda ya, ronda itu insya Allah akan keadaan lingkungan kita semakin aman ya, damai, sejahtera ya, insya Allah. Baik, lanjut ya. Nah, yang kedua adalah kerja bakti, anakku sekalian ya. Kerja bakti ini di lingkungan masyarakat. Kerja bakti, apa itu kerja bakti? Masyarakat harus rajin mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini perlunya kerja bakti anakku sekalian ya. Perlunya kerja bakti itu adalah untuk ya supaya lingkungan kita itu bersih, asri ya. Nah, kalau bersih asri enak ya. Makanya Allah mencintai kebersihan. Ya, dengan adanya kebersihan ya berarti orang tersebut sudah mempunyai keimanan dalam hatinya ya. Jadi Allah itu mencintai kebersihan ya. Baik. Yang kedua adalah saluran air dibersihkan agar tidak tersumbat ya. Rumput liar dan semak belukar dibersihkan. Nah, itu fungsinya kerja bakti anakku sekalian ya. Kerja bakti biasanya itu pun sama ya. Yang membuat agendanya adalah ketua RT, ketua RW ya, atau bahkan kelurahan ya. Warga dikasih tahu besok misalnya mau mengadakan kerja bakti ya. Harap semua warga untuk mempersiapkan untuk agenda besok, membersihkan misalnya sungai atau pinggir-pinggir sungai, atau membersihkan selokan ya,
membersihkan atau membuat jalan, ya, jalan. Nah, itulah ya adanya kerja bakti. Itu salah satu kegiatan atau tradisi yang ada di masyarakat Indonesia ya. Selain gotong royong, maka adanya kerja bakti yang ada di masyarakat. Baik, anakku sekalian, kita lanjut aja ya. Selanjutnya adalah, nah ini berdiskusi anakku sekalian ya. Berdiskusi bentuk, nah ini sama ya. Materinya tentang kerja sama. Ada di lingkungan masyarakat. Tuliskan bentuk kerjasama tersebut pada diagram di bawah ini. Jadi kerjasama apa aja yang ada di masyarakat ya. Nah, di lingkungan masyarakat. Tadi apa yang sudah Pak Tata sampaikan, yaitu ronda. Nah, tulis di sini ya, ronda. Di buku ada ya, insya Allah di buku paket. Di sini ronda, ya. Nah, di sini ada ronda atau siskambling ya. Nah, terus kerjasama di masyarakat ya. Oke, baik yang sekalian ya, kita lanjut aja. Nah, selanjutnya adalah banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kerjasama anakku sekalian. Manfaat kerjasama dapat dirasakan diri sendiri dan orang lain. Adapun manfaat dari kerjasama antara lain sebagai berikut anakku sekalian ya. Pertama adalah pekerjaan menjadi selesai. Nah, ini kita checklist ya. Nah, terus yang kedua adalah pekerjaan menjadi lebih ringan anak-anakku sekalian ya. Nah, terus yang ketiganya adalah mempererat hubungan baik dengan orang lain. Ya, terus selanjutnya adalah terciptanya lingkungan yang aman dan sehat. Nah, terus ada lagi. Nah, itu ada 4 ya manfaat daripada kerjasama. Manfaat dari kerjasama. Nah, ini pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat, pekerjaan menjadi lebih ringan, mempererat hubungan baik dengan orang lain, terciptanya lingkungan yang aman dan sehat. Baik, sekalian. Anakku sekalian, baik, selanjutnya ya. Baik, sikap kerjasama dapat dilakukan di berbagai tempat. Anakku sekalian, dilakukan 2 kegiatan berikut. Tuliskan pendapat itu pada kolom yang tersedia. Nah, ya, di sini pindahkanlah meja seorang diri. Nah, ini. Kalau kalian mau memindahkan meja sendirian, kira-kira gimana? Ya, apakah ringan? Apakah berat? Nah, tuliskan pendapatmu setelah melakukan kegiatan tersebut. Menurut saya, nah ini pun ada di buku paket ya, anak sekalian ya. Kalian bisa menjawab itu. Nah, kegiatan 2, ya, kegiatan yang tadi 1 itu sendiri anak sekalian. Nah, sekarang berdua nih, sekarang berempat. Nah, ya. Sekarang berempat diangkatnya mejanya ya. Ajaklah beberapa temanmu melakukan kegiatan ini. Pindahkanlah meja bersama beberapa orang temanmu. Tuliskan pendapatmu setelah melakukan kegiatan tersebut. Menurut saya, ya ini apa ya? Kalian bisa menulis ya. Kalau sendiri apa? Menurut pendapat kalian ya. Kalau bareng-bareng berempat ini ya apa pendapatnya? Seperti apa ya? Nah, oke, paham ya. Baik. Lalu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya subtema 2, tema 1 subtema 2 ya. Pembelajaran 4, 5 dan 6 ya. Baik, ya. Itulah untuk subtema 2. Insyaallah pekan depan atau nanti ya, insyaallah pekan depan kita masuk ke subtema 3 anakku sekalian ya. Baik, itulah ya yang tadi Bapak sampaikan ya. Tadi ada beberapa ya. Pertama adalah tentang ya kerjasama ya. Di sini di pembelajaran 4, 5 dan 6 ini adalah tentang tadi apa? Tentang lintang dan angklung merupakan contoh alat musik yang dilakukan secara kelompok. Baik sekalian, itu aja ya materi untuk pembelajaran 4, 5 dan 6. Mudah-mudahan ya nanti di situ ada tugas-tugas ya, silakan kalian dikerjakan di rumah ya.
insyaallah ya. Ya, nanti akan Bapak tugaskan ya melalui GCR ya ataupun nanti hasilnya kalian bisa dikirim ke GCR ataupun ke WA ya. Terima kasih anak sekalian. Tetap semangat, jaga kesehatan anak sekalian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian semua ya, melindungi kita semua ya. Walaupun pembelajaran kita secara virtual, mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita selalu tetap semangat ya, jaga kesehatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ya kesehatan kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada ayah, kepada ibu, kepada umi dan abi ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manjada wajada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.